mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Di sini siapa ketua kelasnya? Dede. Arif, Bu. Ayo, Mas Dede, tolong dipimpin doa. Oke, menurut kepercayaan masing-masing silakan. Ini murid, Mas. Oke, untuk mulai kegiatan kita pagi hari ini, marilah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Baik. Sebelum Ibu mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang nggak masuk, Mbak? Ajarudin. Alasannya apa? Tidak masuk. Asam lambungnya naik, Bu, kepala. Asam lambungnya naik. Ada suratnya nggak? Ada suratnya nggak? Kesalahan. Oh, tidak. Oke. Udah kita absen dulu lah ya. Anissa Rahma. Deazan. Hadiroh. Elsie. Arif. Peri. Oke, maksudnya. Baik. Ada yang tahu nggak kita mau bahas apa hari ini? Kan kemarin udah dibahas. Oh, belum ya. Ada yang lupa berarti. Baik, hari ini kita akan membahas tentang teladan. Ada tiga lagi nggak sih? Orang juga. Nggak bisa loh. Teladan. Ada Bu. Ya, tak boleh. Teladan kisah Nabi Yusuf. Ya. Ada yang tahu nggak Nabi Yusuf ini anaknya siapa? Siapa? Nabi Yakub. Benar. Nabi Yusuf ini putra ketujuh dari 12 anak Nabi Yakub. Kita tahu ya, Nabi Yusuf ini itu memiliki paras yang tampan. Ganteng ya. Kalau sekarang kan cowok-cowoknya ganteng ya. Kalau dulu kita ngomongnya tampan. Iya. Gak usah ngomong penelitian ya. Nabi Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Nabi Yakub. Karena Nabi Yusuf ini anak kesayangannya dari Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf itu iri. Irinya kenapa ya? Kalau kita nggak iri ya, Nabi Yusuf ini kan ganteng, terus disayang juga sama Nabi Yakub. Jadi saudara-saudaranya itu iri. Nah, suatu malam Nabi Yusuf ini bermimpi. Apa sih mimpi Nabi Yusuf ini? Dia melihat bintang, matahari, bulan itu bersujud kepada Nabi Yusuf ini. Terus setelah itu Nabi Yusuf ini menceritakan kepada Nabi Yakub perihal mimpinya ini. Apa sih maksud mimpi dari Nabi Yusuf ini? Nabi Yakub ini tuh Nabi Yakub ini mengetahui bahwa makna dari mimpi Nabi Yusuf ini tuh besar. Jadi Nabi Yakub ini melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpi-mimpinya ini kepada saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya tadi kan iri ya. Takutnya nanti kalau tahu nih mimpi Nabi Yusuf ini maknanya besar, ya. Oh ya, silakan. Oke, lanjut ya. Karena tahu nanti makna besar dari mimpi dari Nabi Yakub ini, Nabi Yusuf ini saudara-saudaranya iri. Setelah itu kita kan tahu ya, Nabi Yusuf ini iri banget ya. Saudara-saudara Nabi Yusuf ini iri banget ya sama Nabi Yusuf. Nah, pada suatu malam saudara-saudara Nabi Yusuf ini berencana menyingkirkan Nabi Yusuf. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan kemana? Ke sumur.
menjeburkan ke sumur ya. Belum lagi saya ya ke sumur. Yang lebih parahnya tadi, Nabi saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini meninggalkan dia kan di sumur itu tadi. Bukannya ditolongin ya istilahnya tadi itu, mereka malah ditinggalkan terus pulang bawa pakaian Nabi Yusuf yang berlumuran darah. Darah hewan lah istilahnya ya kan. Nah mereka itu bilang nih sama Nabi Yakub bahwasanya Nabi Yusuf ini diterkam serigala. Nabi Yusuf, bahwasanya Nabi Yakub ini Nabi Yusuf ini. Maaf ya, berlibat ya. Minum dulu Bu. Nabi Yusuf ini diterkam serigala, padahal dimasukin ke sumur. Astagfirullah. Setelah itu dan alhamdulillahnya Nabi Yusuf ini ditemukan oleh pedagang yang lewat di sekitaran sumur itu. Yang Nabi Yusuf seneng lah ya, kalau bahasa kita sekarang alhamdulillah gua ditemuin gitu ya. Nah ditemuin, tapi jahat nih pedagang-pedagang ini ternyata jahat karena Nabi Yusuf ini ganteng ya. Monggo. Ya. Karena Nabi Yusuf ini ganteng ya, tampan, tegap gitu kan. Pedagang-pedagang ini berencana menjual Nabi. Pulang ya. Nah, karena paras tampannya Nabi Yusuf ini tadi, pedagang ini berencana untuk menjual Nabi Yusuf ke Mesir untuk dijual kepada pejabat kaya lah yang di Mesir itu, namanya Fatifar kalau nggak salah itu ya. Nah Fatifar ini kan punya istrinya ini namanya Zulaika ini nih. Zulaika ini nih melihat si ganteng Nabi Yusuf ini, dia menggoda Nabi Yusuf dengan cara apa? Yang pertama yaitu dia berhias rapi, berhias dan berdandan. Benar enggak? Berdandan dan berhias. Ya itulah ya, berdandan. Dan berhias. Sama aja sebenarnya ya, apa-apa lah ya. Dan iya benar ya. Tapi alhamdulillahnya tadi Nabi Yusuf ini tidak tergoda. Imannya kuat ya. Kalau kita zaman sekarang nih goda pasti yang laki-laki nih. Mager, oke. Nah, karena si Zulaika ini mau ya ditolak Nabi Yusuf, dia memfitnah Nabi Yusuf dan memasukkan Nabi Yusuf ini ke penjara. Kayak sakit hati gak sih dimasukin ke penjara padahal kita tuh gak salah apa-apa gitu ya. Nah kan, oke. Nah, walaupun Nabi Yusuf ini di penjara, diam dulu. Nah, walaupun Nabi Yusuf ini dia difitnah ya, nah masuk penjara, beliau ini malah mendapatkan anugerah. Apa sih? Semua ya, berkat kesabaran hatinya. Nabi Yusuf ini mendapatkan anugerah bisa menafsirkan mimpi. Bisa nih, ayo Ritami, mimpi apa ya? Ya, mimpinya baik-baiklah, dapat duit kayak apa gitu. Bisa jadi kan kita bakal kehilangan uang kalau kita dapat uang kayak gitu kan contohnya ya. Nah, dia itu bisa menafsirkan mimpi. Nah, Nabi Yusuf ini menafsirkan mimpi dua tahanan. Nah, dari salah satu tahanan ini akhirnya bebas ya. Itu lulusan Kairo. Suatu malam Raja Mesir ini tadi tuh bermimpi dia itu berubah. Raja Mesir ini bermimpi
maksud mimpinya ini gimana sih? Terus ditafsirkan ya sama Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, itu menunjukkan bahwa mimpi tersebut peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah apa? Peringatannya itu adalah 7 tahun masa kekeringan dan 7 tahun masa dan akan 7 tahun masa kekeringan dan 7 tahun akan mendapatkan kemakmuran. Seperti itu ya, Masya Allah. Setelah itu kan, karena kebijaksanaan Nabi Yusuf ini diangkat sebagai penguasa dari bukan penguasa sih sebenarnya itu. Kayak kalau kita di Indonesia ini kayak menteri apa sih makan itu? Bukan perekonomian. Apa? Ya, tentang makanan gitu. Berarti dia memberi pangan gitu ya, makan. Nah, setelah kejadian itu tadi, saudara-saudara Nabi Yusuf ini tuh karena katanya tadi tuh bakal mengalami 7 tahun kekeringan dan 7 tahun kemakmuran. Saudara Nabi Yusuf ini tiba-tiba bukan baik nyamperin Nabi Yusuf ya, tapi mereka ini tidak mengenali Nabi Yusuf. Kayak istilahnya udah beda dong. Yang tadinya mungkin kurus jadi gemuk gitu kan, yang tadinya kaya mungkin miskin gitu ya, tidak mengenali Nabi Yusuf. Karena setelah itu di dalam kemudian dari itu Nabi Yusuf ini mengenalkan diri, istilahnya mengenalkan identitas aslinya, bahwasanya saya ini Nabi Yusuf yang kamu buang ke sumur berapa tahun yang lalu gitu ya. Setelah itu Nabi Yusuf ini membawa keluarganya beserta saudara-saudara yang jahat tadi ya ke tempat raja yang membeli si Nabi Yusuf tadi itu dari pedagang yang menjual Nabi Yusuf tadi. Nah, mungkin itu akhir kisah dari teladan Nabi Yusuf. Gimana? Apa ada yang ingin bertanya? Ayo Adi. Apa? Di umur berapa Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi? Apakah sudah Mungkin kalau di umur berapa ibu mengetes gitu ya. Mungkin kalau di umur berapa ibu tidak menjelaskan ya tadi ya. Mungkin di sini ada yang tahu nggak di umur berapa sih Nabi Yusuf itu diangkat menjadi nabi? Menjadi raja penguasa? Coba dicari. Sekarang kan kita ada internet ya. Coba Anissa Rama, coba dicari. Oh iya lupa. Coba siapa ya? Aulia Nelly. Coba dicari Aulia Nelly. Bisa nggak? Ya. Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi pada tahun 1715. Usianya berapa Mbak Elvi? 56 tahun. Jadi Nabi Yusuf ini diangkat menjadi raja di tahun berapa Mbak Elvi? Halo. 1715 dan di usia 56 tahun. Gimana? Dengar? Oke. Baik, Ibu ingin bertanya. Arif, tadi kan udah dengar ya kisah Nabi Yusuf. Ya, istilahnya mungkin paham pasti. Yang hikmah apa sih yang bisa Arif ambil dari kisah Nabi Yusuf ini? Masya Allah ya, benar, menjadi yang sabar dan tidak pendendam. Jadi ya, kita ini sebagai manusia
ya pasti ya punya sifat pendendam. Tapi kita juga punya sifat jadi kita tidak boleh nih, misal ibu nih ibu nih punya masalah nih sama anak dia. Terus ya nggak tahu kita masalahnya apa kan. Terus kayak anak dia ini dendam nih sama ibu. Kayak udahlah pokoknya ibu ini nggak boleh masuk kelas lagi. Soalnya ibu ini tuh ngeselin gitu ya. Kayak gitu. Itu kita nggak boleh loh. Itu kita jauhkan dari sifat itu. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya